Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, NIM 2020 53154. Pada video ini saya akan menjelaskan desain input-output yang saya buat dengan tema sistem PPDB online. Di sini saya menggunakan aplikasi Justinmin Prototyper. Langsung saja saya jelaskan pemilihan warna pada desain input-output yang saya buat. Pada tampilan pertama yaitu menu beranda. Untuk pemilihan warna, pada bagian header saya memilih warna biru. Di sini ada warna biru muda dan biru tua. Untuk judul, sistem berwarna putih. Saya letakkan di bagian warna biru tua agar tulisan judul ini terlihat dengan jelas. Di bawahnya ada tampilan daftar menu. Pada tampilan daftar menu ini saya memilih warna abu-abu. Tetapi pada tulisan beranda, backgroundnya berwarna hitam untuk menunjukkan bahwa kita sedang berada di tampilan beranda. Begitupun dengan menu di bawahnya, jika kita berada di menu isi formulir pendaftaran, maka menu ini backgroundnya menjadi hitam. Begitupun dengan menu cetak kartu pendaftaran, jika kita berada di menu cetak kartu pendaftaran, maka menu ini backgroundnya akan berubah menjadi hitam. Nah, di sini ada background putih pada bagian input data, tampilan input data. Di sini ada tulisan selamat datang dan keterangan sistem, yaitu portal penerimaan peserta didik baru online, PPDB online. Di sini tulisannya tebal dan keterangan ini saya menggunakan tulisan tipis. Saya menggunakan warna hitam karena menyesuaikan dengan backgroundnya, yaitu berwarna putih, agar tulisan ini terlihat dengan jelas. Nah, di bawah tulisan ini ada tombol daftar. Tombol daftar ini pemilihan warna pada tombol daftar ini sama dengan header, serta tulisan ini sama dengan judul, agar terlihat menarik dan jelas. Langsung ke tampilan selanjutnya, yaitu pada menu isi formulir pendaftaran. Pemilihan warnanya sama dengan tampilan sebelumnya, yaitu pada header berwarna biru muda dan biru tua, judul berwarna putih agar terlihat jelas. Nah, di sini ada tampilan daftar menu, warnanya sama yaitu abu-abu, tetapi yang membedakan itu ada pada tulisan isi formulir pendaftaran yang backgroundnya berwarna hitam. Pada tampilan sebelumnya yang backgroundnya berwarna hitam adalah menu beranda, tetapi sekarang berubah menu isi formulir pendaftaran yang berwarna hitam. Itu menunjukkan bahwa kita sedang berada di menu isi formulir pendaftaran. Sehingga dengan penggunaan warna hitam ini pada menu yang dipilih, akan memudahkan pengguna dalam menjalankan sistem ini. Jadi pengguna dapat jelas bahwa dia sedang berada di bagian menu mana. Nah, kita sedang berada di bagian menu isi formulir pendaftaran. Di samping kanan ada bagian tampilan input data. Di sini ada judul bertuliskan tebal berwarna hitam, dan di bawahnya ada input data, bagian input data. Di sini ada tipe caption. Di sini ada tipe caption select list. Pengisian tipe caption select list ini adalah dengan cara memilih bagian yang sudah disediakan oleh sistem.
memilih pilihan yang sudah disediakan oleh sistem. Begitupun dengan di bawahnya ada tipe caption select list, sama pengisiannya dengan memilih pilihan yang sudah disediakan sistem. Di bawahnya juga select list. Nah, di sini ada tipe caption input text field. Pengisian tipe caption input text field adalah dengan cara mengetikkan langsung di kolom yang dipilih. Misalnya ini. Bisa diketikkan langsung pada kolom ini. Misalkan name saya ketikkan. Begitupun di bawahnya ada tipe caption input text field. Ini di bawahnya input text field. Nah, ini ada tipe caption date untuk mengisi tanggal lahir. Dengan cara memilih bulan, tahun, dan tanggal yang diinginkan. Selanjutnya ada select list, tipe caption select list. Di bawahnya select list, di bawahnya ada input text field, dan input text field. Nah, di pojok kanan bawah ini ada tombol bertuliskan berikutnya. Pemilihan warna sama dengan header, yaitu biru, dan tulisannya berwarna putih seperti judul, agar terlihat jelas. Untuk tampilan selanjutnya, masih sama di menu isi formulir pendaftaran. Pemilihan warna pada header sama pada tampilan sebelumnya. Pada tampilan daftar menu sama dengan yang sebelumnya. Dan pada input data juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, di pojok kanan bawah ini ada dua menu. Yang sebelumnya hanya satu. Pada tampilan ini ada dua tombol, yaitu tombol berikutnya dan kembali. Saya buat berdampingan untuk memudahkan pengguna saat ingin kembali ke tampilan sebelumnya atau menu sebelumnya dan ingin berpindah ke tampilan atau menu berikutnya. Untuk tampilan yang selanjutnya ada masih sama, yaitu di menu isi formulir pendaftaran. Pemilihan warna masih sama. Untuk header berwarna sama dengan tampilan sebelumnya. Pemilihan warna pada daftar menu sama dengan tampilan sebelumnya, dan pada tampilan input data sama dengan yang sebelumnya, sama dengan tampilan sebelumnya. Di sini ada checkbox untuk memberikan centang sebuah persetujuan atau yang lainnya. Nah, jika diklik, maka tampilannya akan berisi, maka kotak checkbox akan berisi centang atau logo checklist. Nah, di kanan bawah, pada tampilan kanan bawah ada tombol kembali dan simpan. Saya buat berdampingan agar memudahkan pengguna juga, sama seperti tampilan sebelumnya, yaitu memudahkan pengguna saat ingin kembali dan saat ingin simpan. Yang membedakan adalah pemilihan warna pada tombol simpan. Untuk kembali masih sama dengan header berwarna biru dan tulisannya berwarna putih. Untuk tombol simpan saya buat berbeda agar pengguna dapat memahami bahwa ini adalah bagian input data terakhir. Jadi ketika pengguna sedang menginputkan data dan berada pada bagian terakhir input data, pengguna akan mengerti jika sudah ada keterangan simpan atau tombol simpan, berarti input data sudah selesai. Saya buat berwarna hijau dan tulisannya berwarna putih sama dengan tulisan kembali agar terlihat menarik.
Tampilan selanjutnya kita sudah berada di menu cetak kartu pendaftaran, yaitu menu terakhir dalam input data. Untuk pemilihan warna pada header masih sama dengan tampilan sebelumnya, serta pemilihan warna pada tampilan daftar menu sama. Nah, di sini ada keterangan pendaftaran berhasil. Jika sudah menyelesaikan input data pada menu isi formulir pendaftaran. Jika sudah selesai, maka keterangan ini akan muncul dan ada tombol cetak kartu pendaftaran. Di sini saya memilih warna merah pada tulisan angka nomor pendaftaran agar terlihat jelas, agar pengguna terlihat jelas bahwa ini adalah nomor pendaftaran yang nantinya akan diperlukan pada saat proses pemberkasan. Ini sangat penting, jadi saya memilih warna merah. Di bawahnya ada tombol cetak kartu pendaftaran. Sama pemilihan warna saya samakan dengan tombol simpan pada tampilan sebelumnya, yaitu berwarna hijau yang menandakan bahwa proses input data sudah selesai, dengan tulisan berwarna putih agar terlihat dengan jelas. Kemudian tampilan selanjutnya, yaitu tampilan terakhir, adalah tampilan output. Output yang dihasilkan dari proses input yang sudah kita lakukan. Menghasilkan output berupa kartu pendaftaran. Pada sistem yang saya buat, sistem PPDB online ini, tampilan outputnya berupa kartu pendaftaran. Sini pemilihan warna hanya berwarna putih dan hitam agar terlihat formal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemilihan tata letak pada desain input output yang saya buat. Yang pertama, pada tampilan pertama, tata letak, judul saya letakkan di kiri atas sama dengan daftar menu agar pengguna dapat lebih jelas, agar judul ini lebih jelas, maka saya letakkan di kiri atas. Kemudian daftar menu saya letakkan di sebelah kiri di bawah judul agar pengguna dapat mudah memilih menu yang diinginkan dan tidak mengganggu proses input data. Kemudian bagian input data ini saya letakkan di kanan dan berukuran besar agar pengguna nyaman saat melakukan input data. Di sini ada tombol daftar di tengah dan ada tulisan "Selamat datang portal penerimaan peserta didik baru online" atau PPDB online. Berada di tengah juga, di tengah bagian input data agar lebih jelas. Kemudian tampilan selanjutnya pada menu isi formulir pendaftaran masih sama, judul berada di kiri atas, daftar menu di kiri, dan bagian input data. Di dalam bagian input data ada tulisan-tulisan untuk penjelasan mengenai input data yang akan kita inputkan. Judul berada di tengah atas untuk memberitahukan kepada pengguna bahwa kita sedang berada di menu formulir pendaftaran, isi formulir pendaftaran. Untuk pengisian data, tampilan pengisian data saya letakkan di sebelah kiri agar terlihat rapi. Di sebelah kiri bagian input data, bagian background putih ini, bagian input data.
di sebelah kiri agar terlihat rapi. Kemudian tombol berikutnya saya letakkan di bagian kanan bawah agar tidak mengganggu pengguna dalam proses input data. Jadi pengguna mudah untuk mengklik tombol berikutnya ini untuk berpindah ke tampilan selanjutnya. Kemudian tampilan selanjutnya masih sama, judul berada di kiri atas dan daftar menu berada di kiri. Ini ada bagian input data yang berbackground putih. Kemudian keterangan input data sama, judul sama dengan tampilan sebelumnya. Di sini ada dua tombol, saya letakkan di kanan bawah berdampingan agar memudahkan pengguna saat ingin kembali ke tampilan sebelumnya atau ingin berpindah ke tampilan berikutnya. Kemudian tampilan selanjutnya juga sama, judul berada di kiri atas, daftar menu berada di kiri, kemudian bagian input data berada di kanan tampilan. Keterangan saat penginputan data ada di bagian kiri, bagian background putih input data. Di sini ada checkbox. Kemudian tombol kembali dan simpan saya letakkan di bagian kanan bawah sama dengan tampilan sebelumnya agar memudahkan pengguna. Kemudian tampilan selanjutnya pada menu cetak kartu pendaftaran masih sama, judul berada di kiri atas, daftar menu berada di kiri, bagian daftar menu bagian input data berbackground putih ini ada di kanan. Kemudian saya letakkan di tengah semua karena proses input data sudah selesai, jadi ini ada keterangan pendaftaran berhasil serta cetak kartu pendaftaran berada di tengah. Kemudian tampilan selanjutnya yaitu bagian output. Tampilannya seperti kop surat, yaitu ada gambar logo sekolah letaknya berada di kiri atas, ada judul, ada garis, ada keterangan inputan data yang kita inputkan tadi, hasil input data, ini juga berada di kiri dan kanan, di tengah tampilan, ada tanda tangan, berada di kiri bawah, kemudian foto berada di tengah bawah, ada keterangan tanggal dan tanda tangan juga berada di kanan bawah. Ini di kiri bawah, foto di tengah, dan ini ada di kanan bawah. Kemudian saya akan menjelaskan alasan mengapa memilih sistem ini. Karena pada zaman sekarang banyak sekali proses penerimaan peserta didik baru ini menggunakan cara online. Jadi sangat dibutuhkan desain input output yang memudahkan pengguna, menarik perhatian pengguna, agar pengguna tidak kesusahan dalam menjalankan sistem tersebut. Jadi itulah alasan saya memilih untuk mendesain input-output sistem PBDB online ini. Nah, saya akan mencoba menjalankan sistem ini berdasarkan tampilan desain input-output yang saya buat. Oke, langsung saja saya jalankan. Kita tunggu.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah prototipe dari desain input-output yang saya buat. Jika sistemnya jadi, maka tampilannya akan seperti ini. Sini ada judul, ada menu-menu, ada menu beranda, menu isi formulir pendaftaran, menu cetak kartu pendaftaran. Menu ini bisa dipindah-pindah jika ingin ke menu isi formulir pendaftaran, jika ingin pindah ke cetak kartu pendaftaran. Nah, kita coba di menu beranda, kita coba daftar, klik daftar, kita coba isi jalur pendaftaran umum, pilihan 1, teknik komputer jaringan, pilihan 2, teknik audio video, NISN, kita ketikkan 2025-3164, nama lengkap Muhammad Abdul Latif, kemudian tempat lahir Kudus, kemudian tanggal lahir 10 Oktober 2002, sudah betul, jenis kelamin laki-laki. Nah, ini adalah tipe data select list. Ini yang kita ketikkan tadi adalah input text field, tipe caption input text field. Ini tipe caption select list. Agama kita isi Islam. Alamat rumah ada di Desa Ceranggang 05 atau RW 03. Desa Ceranggang atau 05 atau RW 03, kabupaten atau kota Kudus, provinsi Jawa Tengah. Oke, berikutnya, jika ingin pindah ke tampilan berikutnya atau menu berikutnya, nama sekolah kita isi, misalnya SMK 1 Maju Bersama. Ke SMK 1 Maju Bersama. Alamat sekolah, misalnya kita isi saja Kudus, nama ayah, misalkan diisi, nama ibu diisi, bisa diisi, alamat rumah, bisa diisi, pengisian rata-rata bisa kita pilih, nama wali kita ketikkan, alamat wali kita ketikkan, pengisian rata-rata bisa dipilih. Kemudian jika ingin kembali, bisa kembali ke tampilan sebelumnya atau klik tombol berikutnya untuk kembali ke tampilan, untuk melanjutkan ke tampilan berikutnya. Kemudian ini bisa diisi angka sesuai dengan keterangan. Ini ada checkbox, bisa diklik untuk memberikan checklist, lambang checklist atau centang. Kemudian ini ada 2 tombol lagi, bisa kembali ke tampilan sebelumnya atau bisa klik simpan untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Nah, ini ada keterangan pendaftaran berhasil jika sudah berhasil melakukan proses pendaftaran dengan mengisi input data tadi. Ini ada keterangannya, kita sudah mendapatkan nomor pendaftaran, misalnya 001. Kemudian kita coba klik cetak kartu pendaftaran, maka akan muncul output berupa kartu pendaftaran. Di sini ada judul, misalnya ada
gambar logo sekolah, ada keterangan inputan data yang tadi kita isi, ini ada tanda tangan, bagian foto, serta bagian tanda tangan, dan keterangan tanggal. Nah, itulah penjelasan dari desain input-output yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.